Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Al-Furqan awal dari juz 19 ayat berapa ini? 21. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Rasulullah mengingatkan kita semua, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu, sungguhnya Al-Quran itu ya'ti, pasti akan datang yaumul qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat, pertolongan di ashabi, kepada yang membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alaina al-malaikatu aw nara rabbana. Dan berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat, kata Allah, mengapa tidak diturunkan kepada kita para malaikat, au nara rabbana, atau mengapa kita tidak melihat Rabbana, tidak melihat Tuhan kita. Laqad istakbaru fi anfusihim wa atau tuwan kabira. Sungguh mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Yauma yarawnal malaikata la busyara yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Dan ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat, la busyra, tidak ada kabar gembira pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa, lil mujrimina wa yaquluna, dan mereka berkata, semoga Allah menghindarkan bahaya ini dari saya, hijram mahjura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala apa yang telah mereka kerjakan berupa amal perbuatan, lalu kami akan jadikan amal perbuatan itu haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Ini Furqan ayat 23. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Penghuni jannah, penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya, wa ahsanu maqila, dan paling indah tempat istirahatnya. Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Furqan ayat 25. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Kerajaan al-mulku pada hari itu yang hak adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih, lirrahman, wa kana yauman
'alal kafirina asira, dan itulah hari bagi orang-orang kafir sebuah asira, hari yang sulit. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan yang lurus ma'ar rasul, bersama rasul. Ya wailata ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman karibku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Sungguh dia, si fulan itu, telah menyesatkan aku, adallani, dari peringatan Al-Quran, dan ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan itu memang pengkhianat kepada manusia. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, diabaikan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan begitulah wa kadzalika, telah kami jadikan bagi setiap nabi likulli nabiyyin aduwan, musuh. Dari siapa? Dari orang-orang yang berdosa. Wa kafa, tapi cukuplah Tuhanmu, hadian, menjadi petunjuk, wa nasiran, dan menjadi penolong. Cukup Allah menjadi petunjuk dan penolong. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidah kadzalik linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Dan berkatalah orang-orang kafir, mengapa tidak diturunkan kepadanya Al-Quran itu jumlatan wahidan, sekaligus. Demikianlah agar kami memperteguh, linutsabbita bihi, dengan Al-Quran itu kami akan berteguh, fuadaka, hatimu ya Muhammad, dan kami membacakannya secara tartil, dan kami membacakannya Al-Quran secara tartil. Ini awal juz 29 ya. Sekarang kita siap-siap ya untuk jualan bubur ayam ya. Ini sudah menanti gerobak saya. 5:30 harus sudah ada di komplek Kriya Brandwir ya. Sudah mulai terang. Waja'alna al-laila libasa, kami jadikan, waja'alna nahara, kami jadikan siang untuk berjuang mencari kehidupan. Waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam untuk istirahat.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Ya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.